Shalom, selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Senin 14 Desember 2020. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa kami di sorga, bahwa pada malam ini kembali kami boleh dihimpunkan bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing untuk beribadah kepadamu melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami semua. Berfirmanlah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi, perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Amin. Pakailah senjata Allah. Banyak orang dalam menjalani kehidupan
selalu mengandalkan sikap optimisme pada diri sendiri. Akan tetapi dalam kenyataannya tetap saja tidak berhasil. Di sisi lain, ada pula orang yang selalu pesimis, yang selalu melihat sesuatu dari sisi negatif sehingga tambah jatuh dan akhirnya tergeletak. Oleh karena itu dalam aktivitas hidup janganlah kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Karena yang kita hadapi adalah kekuatan tipu daya iblis. Saudara, ibarat berada di medan perang, sesungguhnya demikianlah perjalanan orang-orang percaya. Setiap hari, setiap waktu harus berjuang melawan gempuran musuh yang tidak pernah berhenti mencoba menghancurkan pertahanan iman kita. Pertempuran yang harus kita hadapi adalah pertempuran yang bersifat rohani, bukan pertempuran jasmania. Musuh yang kita hadapi bukanlah sembarang musuh. Kita mempunyai lawan yang sangat jahat dan licik. Paulus mengingatkan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu kuasa kegelapan dalam dunia ini, melawan roh-roh jahat di udara. Karena itu, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 10. Kuat saudara di dalam Tuhan artinya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dengan mengenakan senjata Allah, senjata untuk bertahan, senjata berupa iman sebagai perisai kokoh untuk melindungi diri, dan senjata berupa firman Tuhan. Tuhan akan menjadi sumber kekuatan dalam peperangan melawan kuasa kegelapan. Persoalan adalah, apakah saudara dan saya ini yakin dan bersedia menjadi alat di tangannya Tuhan? Bukankah dalam kenyataan hidup banyak kali kita justru mengandalkan diri dan dipenuhi oleh banyak kekhawatiran menghadapi persoalan dan pergumulan ini? Mengapa? Karena hati dan pikiran kita tidak tertuju kepada Tuhan. Masih dikuasai oleh keinginan duniawi, tidak mau menggunakan senjata Allah. Maka malam ini, mari saudara, kita meninggalkan dan menanggalkan semua itu, berbalik dan bertobat, sehingga Tuhan hadir membaharui hidup kita, menguatkan serta memperlengkapi kita untuk menghadapi tantangan dunia ini. Amin. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersehati, kita berdoa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, Allah yang kami sapa Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih malam ini, oleh perkenan dan kasih-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada dan boleh bersama dengan keluarga kami bersekutu memuji dan membesarkan nama-Mu. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Ya Roh Kudus, perjelaslah lebih jauh di dalam hati kami sehingga kami dimampukan untuk menggunakan perlengkapan senjata Allah menghadapi badai dunia ini. Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu akan menolong kami. Malam ini kami terus berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada, bahkan siapapun juga yang terjangkau melalui layanan ini dimanapun mereka berada. Engkau mengenal mereka lebih dari kami mengenalnya Tuhan. Berbagai harapan dan kerinduan mereka bangun dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, dan karir mereka. Kami berdoa dan memohon kepadamu ya Bapa, berkenanlah kiranya Engkau menyendengkan telingamu, mendengar dan menjawab setiap harapan dan kerinduan-kerinduan itu pada waktu Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu akan perjuangan anak-anak kami dari tingkat SD sampai ke perguruan tinggi dalam bangku studi mereka. Tuhan, tetaplah Engkau memberkati mereka. Mereka berjuang, belajar dalam jaringan, bahkan mempersiapkan diri belajar di luar jaringan. Kami berdoa Tuhan tetap menjaga, melindungi mereka. Jauhlah kiranya mereka semua dari berbagai mara bahaya, sakit, penyakit, bahkan virus corona sekalipun. Kiranya mereka dimampukan belajar dengan baik ya Allah, memberkati hasil karya kerja mereka melalui berbagai bentuk dalam semester dan ulangan. Terima kasih Tuhan, mari tetap memampukan kedua orang tua mereka dalam pendampingan bagi anak-anak kami ini. Bapa, beberapa saudara kami hari ini boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur bersama dengan Baby Natalia, Ibu Dorcas Minggu, Ibu Desi Kombongan, Sarah Natalia, Bapak Jonathan Martin, Dewinta Payung Alo. Tuhan, sempurnakan syukur dan sukacita mereka, agar supaya dalam menata tahun baru hidup mereka terus mengandalkan kekuatan yang asalnya daripada-Mu. Berkatilah ya Tuhan. Begitu juga keluarga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka pada hari ini. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Michael Alexander Ferdinand dan Ibu Roma Hani Juwita Panjaitan. Berkati keluarga ini Tuhan. Sungguh kami percaya bahwa Engkau yang memperjumpakan mereka, Engkau juga yang terus menjadi nahkoda dalam bahtera rumah tangga mereka. Ketika hari ini mereka kembali berefleksi dalam menjalani perjumpaan kasih mereka lewat ulang tahun pernikahan, kami percaya Tuhan juga menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Beberapa saudara kami terus bergumul dalam sakit penyakit. Di usia senja mereka ada yang terbatas fisik. Kami berdoa dan memohon ya Allah, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, jamah dan pulihkan bagian tubuh yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, melalui makanan, minuman, dan obat-obatan cinta kasih keluarga. Kiranya itu menjadi alat di tangan Tuhan. Doa-doa jemaat-Mu kiranya mengokohkan iman pengharapan mereka bahwa Tuhan ada beserta mereka. Terima kasih Bapa, di minggu penantian yang ketiga ini Tuhan masih memberi waktu bagi kami semua boleh bersama-sama menikmati, merefleksikan, dan memaknainya. Tuhan, terima kasih untuk pemimpin-pemimpin baru yang ada di daerah-daerah termasuk di kota kami di sini. Kami berdoa, berkatilah mereka dalam tanggung jawab mereka ke depan. Kami bersyukur Tuhan bahwa
salah satu pemimpin kami yang terpilih di daerah kami di Toraja Utara adalah saudara kami Bapak Dedi Palimbong. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan Engkau mengurapinya dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu dan memampukannya untuk bersama-sama dengan Bupati terpilih memimpin daerah kami dengan takut akan Tuhan. Jauhlah kiranya berbagai-bagai mara bahaya dan tawaran instan dunia dalam kepemimpinan mereka. Kiranya Engkau terus yang diandalkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok. Tuhan peliharakan mereka, terlebih khusus di dalam bersinergi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Begitu banyak orang yang bergumul, begitu banyak orang yang tanpa gejala, dan begitu banyak orang yang terpapar virus ini. Tuhan, kami berdoa untuk mereka semua, baik yang ada di jemaat ini atau di kota ini pun di mana saja. Tuhan, kuatkan iman pengharapan mereka untuk tetap kokoh teguh menjalani proses-proses perawatan yang harus mereka lalui. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, malam ini kami akan beristirahat. Kami mohon penyertaan-Mu. Kiranya esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Teruslah Engkau mengulurkan tangan-Mu bagi para kepala keluarga dalam tanggung jawab mereka, baik yang ada di lokasi pekerjaan maupun yang ada di kota ini, baik yang terus berjuang mencari pekerjaan, bahkan anak-anak kami semua. Tuhan, buka jalan bagi mereka. Syukur atas belas kasih dan anugerah-Mu yang tiada henti, kesetiaan-Mu penuh walau seringkali kami tidak setia. Mohon ampunan-Mu Tuhan untuk salah dan dosa kami. Dengarkanlah doa kami, karena kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.